Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Farmasi Bahan Alam, Ibu Apoteker Novrianti M.Farm. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Ozilia Priharsi, selanjutnya saya sendiri Dian Febrian, Ermelis Naini, Rinda Hernis, Winda Yusma Amelia, dan yang terakhir Yayang Nurli. Adapun presentasi kami adalah pembahasan review jurnal yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sabun Mandi Cair Ekstrak Etanol Buah Kapulaga. Nama latinnya Ammonium Compactum Sal Exmaton. Selanjutnya pembahasan kami yaitu: pertama, zat aktif alami. Bentuk zat aktif yang berasal dari simplicia, ekstrak, atau isolat. Yang kedua, proses mendapatkan zat aktif metabolit, meliputi dari mana zat tersebut disimpan atau terkandung dari simplicia, ekstrak, ataupun isolat hingga zat aktif tersebut dapat diperoleh. Yang ketiga, formulasi sediaan. Setelah didapatnya zat aktif, maka dari hasil tersebut akan dibuat sebuah formulasi. Nah, yang keempat, evaluasi sediaan. Maka setelah zat aktif menjadi sebuah formulasi, maka sediaan akan dievaluasi. Selanjutnya kita akan masuk ke review jurnal. Bagaimana proses atau tahapan-tahapan dalam memformulasi ekstrak etanol dari buah kapulaga ini. Nah, sehingga bisa kita gunakan di dalam sediaan sabun mandi cair. Nah, setelah berubah menjadi bentuk sediaan atau berupa sediaan, nah bagaimana kita itu untuk melihat stabilitas fisiknya. Nah, adapun zat alami yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan buah kapulaga atau Ammonium Compactum Sal Exmaton. Adapun bentuk zat aktif yang digunakan pada jurnal ini yaitu berupa ekstrak buah kapulaga. Nah, ekstrak sendiri menurut Farmakopeia edisi 3 yaitu merupakan sediaan kering, kental, cair yang dibuat dengan menyari simplicia nabati maupun simplicia hewani menurut cara yang cocok, nah di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Nah, sedangkan menurut Farmakopeia edisi 4, ekstrak sendiri merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplicia nabati maupun simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, kemudian semua atau hampir semua pelarut ini diuapkan dan massa atau serbuk yang didapatkan atau yang tersisa itu diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Nah, pada jurnal yaitu bagaimana cara memperoleh ekstrak buah kapulaga dapat dilihat yaitu buah kapulaga ini dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, setelah dicuci bersih kemudian dirajang. Setelah dirajang yaitu ekstrak ini dibuat menggunakan cara maserasi menggunakan pelarut yaitu etanol 96%. Nah, dari hasil maserasi ini kan didapatlah maserat. Nah, maserat ini dikumpulkan kemudian kita pekatkan dengan menggunakan rotary evaporator. Nah, selanjutnya itu adalah uji fitokimia, di mana uji fitokimia ini tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan kimia yang ada pada ekstrak yang akan kita buat. Nah, meliputi uji alkaloid, uji flavonoid, uji terpenoid, uji steroid, uji fenolik, dan uji saponin. Nah, hasil pengujian fitokimia pada jurnal ini menunjukkan hasil bahwa buah kapulaga itu dia positif mengandung senyawa seperti flavonoid, adapun alkaloid, terpenoid, saponin, dan juga fenolik. Yaitu ada formula sabun mandi cair ekstrak etanol buah kapulaga, yang mana formulasinya itu ada seperti pada tabel 1 dapat kita lihat. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada ekstrak etanol buah kapulaganya itu, lalu ada TEA, kokoamid propil betain, ada asam sitrat, lalu ada N-alauryl sulfat, lalu ada sukrosa, HPMC, dan juga aquades. Nah, pada formulasinya itu ada 4 formulasi, yang mana yang pertama itu formulasi 0, lalu ada formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3. Nah, yang membedakan pada tiap formulasi itu adalah kadar dari ekstrak buah kapulaganya. Untuk formulasi 0 itu tidak menggunakan ekstrak buah kapulaga, sedangkan pada formulasi 1 menggunakan ekstrak
buah kapulaganya itu sebanyak 2 gram. Nah, pada formulasi 2 itu sebanyak 4 gram dan pada formulasi 3 itu sebanyak 6 gram. Nah, adapun untuk fungsi dari setiap bahan yang digunakan itu seperti yang tertera pada tabel di samping saya, bisa teman-teman lihat fungsi-fungsi dari bahan yang akan digunakan. Masuk ke metode pembuatan, yang mana pada metode pembuatan ini yang pertama semua bahan ditimbang dengan tepat. Lalu selanjutnya yang kedua, sukrosa dilarutkan dengan aquades hingga larut menjadi massa 1. Selanjutnya yang ketiga itu asam sitrat dilarutkan dengan aquades hingga larut dan menjadi massa 2. Nah, yang keempat, N-alauryl sulfat itu dilarutkan dengan aqua yang panas atau aquades panas hingga larut dan menjadi massa 3. Selanjutnya itu ekstrak buah kapulaga tadi dicampurkan dengan air hingga tercampur dan menjadi massa 4. Selanjutnya itu HPMC dikembangkan dengan sisa aquades panas lalu diaduk hingga mengembang dan menjadi massa 5. Massa 5 diaduk menggunakan magnetic stirrer lalu ditambahkan massa 1 dan massa 2 kemudian diaduk hingga homogen. Nah, campuran yang telah homogen tadi kemudian kita tambahkan dengan TEA, kokoamid propilbetain, massa 3 dan massa 4 kemudian kita aduk lagi hingga homogen. Yang terakhir yaitu masukkan ke dalam wadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu adalah evaluasi sediaan sabun mandi cair ekstrak etanol buah kapulaga. Yang pertama itu adalah pemeriksaan bobot jenis. Pemeriksaan bobot jenis pada ekstrak etanol buah kapulaga ini dilakukan dengan menggunakan pignometer. Yang kedua itu adalah uji daya busa. Uji daya busa ini dilakukan dengan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan tertentu, kemudian tinggi busa yang terbentuk diukur pada minggu pertama sampai minggu ke-6. Yang ketiga itu adalah evaluasi viskositas. Nah, untuk evaluasi viskositas ini menggunakan alat Brookfield viskometer atau viskometer Brookfield. Pengamatan dilakukan pada minggu pertama sampai minggu ke-6 juga. Yang keempat ini adalah pemeriksaan organoleptis. Nah, pemeriksaan organoleptis itu meliputi rasa, bau, bentuk, aroma, dan kejernihan dari sediaan sabun mandi cair ekstrak etanol buah kapulaga. Pemeriksaan ini juga dilakukan selama satu minggu sampai minggu ke-6. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah pemeriksaan homogenitas. Di mana dengan cara sabun mandi ditimbang sebanyak 0,1 gram, dioleskan secara merata dan tipis pada kaca yang transparan. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat butir-butir kasar, dan diamati tiap minggu sampai minggu ke-6. Pemeriksaan yang ke-6 itu adalah pemeriksaan pH. Pemeriksaan pH untuk sabun mandi cair ekstrak etanol buah kapulaga ini menggunakan pH meter. Pemeriksaan ini juga dilakukan pada minggu pertama setiap minggunya sampai minggu ke-6. Yang terakhir itu adalah pemeriksaan cycling test, di mana pemeriksaan stabilitas dengan menggunakan metode freeze and thaw dengan cara sediaan sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam 8 vial dan ditutup rapat. Sebanyak 4 vial digunakan sebagai kontrol, disimpan pada suhu 24 derajat Celcius. Sisa 4 vialnya lagi dilakukan sebagai perlakuan. Nah, pertama disimpan pada suhu 25 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dilanjutkan disimpan pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati perubahan organoleptis yang terjadi pada perlakuan 4 perlakuan vial tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Rinda Hernis, yaitu mengenai hasil evaluasi sediaan sabun mandi cair ekstrak buah kapulaga. Evaluasi bobot jenis. Evaluasi bobot jenis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi sabun mandi cair yang sesuai persyaratan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, bobot jenis semua formulasi sabun mandi cair sesuai dengan persyaratan yaitu 1,01 sampai dengan 1,1 gram per mililiter. Selanjutnya yaitu pemeriksaan daya busa. Pada pemeriksaan daya busa ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak busa yang dihasilkan. Hasil evaluasi uji daya busa menunjukkan bahwa semua formula sabun mandi cair sesuai dengan persyaratan yaitu 0,01
13 sampai 2,2 cm, di mana penambahan ekstrak buah kapulaga dapat meningkatkan daya busa karena pada ekstrak buah kapulaga mengandung senyawa saponin. Selanjutnya, evaluasi viskositas. Evaluasi viskositas ini bertujuan mengetahui konsistensi sediaan yang berpengaruh terhadap pengaplikasian sediaan. Misalnya, mudah dikeluarkan dari wadahnya dan tidak mudah mengalir di tangan. Menunjukkan peningkatan viskositas setelah penyimpanan selama 6 minggu. Di mana selama penyimpanan, partikel-partikel cenderung memperkecil luas permukaan dengan cara penggabungan antar partikel, sehingga diperoleh partikel yang lebih besar dan luas permukaan yang lebih kecil sehingga viskositas meningkat. Selanjutnya yaitu evaluasi organoleptis. Pada evaluasi organoleptis ini meliputi bentuk, warna, dan bau, di mana formula 0 berbentuk cair, warna bening, tidak berbau. Kemudian pada formula 1, 2, dan 3 berbentuk cair, warna coklat, bau khas kapulaga. Selanjutnya yaitu evaluasi homogenitas. Pada evaluasi homogenitas ini, sabun mandi cair menunjukkan susunan yang homogen. Selanjutnya evaluasi pH. Evaluasi pH menunjukkan semua formula sabun mandi cair sesuai persyaratan yaitu 6-8. Selanjutnya pemeriksaan stabilitas sediaan sabun mandi cair. Hasilnya yaitu tidak memisah dan tidak terjadi perubahan fisik selama 6 siklus pada suhu 4 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Berikut gambar hasil evaluasi organoleptis yang meliputi bau, warna, dan bentuk, di mana pada formula 0 berbentuk cair, warna bening, dan tidak berbau, sedangkan pada formula 1, 2, dan 3 berbentuk cair, warna coklat, dan bau khas kapulaga. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak buah kapulaga 2% atau F1, ekstrak buah kapulaga 4% atau F2, serta ekstrak buah kapulaga 6% atau F3 dapat diformulasi menjadi sediaan sabun cair. Hasil pemeriksaan bobot jenis, homogenitas, pH, viskositas menunjukkan bahwa sabun mandi cair ekstrak etanol buah kapulaga memenuhi persyaratan sediaan sabun mandi cair dan stabil secara fisika selama penyimpanan selama 6 minggu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.